Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meti Kumala Oktisari dari kelas Ekonomi Syariah D. Saya di sini akan menjelaskan urutan surat dan ayat dalam Al-Quran. Yang pertama adalah pengertian ayat. Ayat menurut bahasa adalah tanda, alamat, bukti, atau dalil dan mukjizat. Sedangkan menurut istilah, ayat mempunyai beberapa pendapat, yaitu yang pertama adalah ayat adalah sejumlah kalam Allah yang masuk ke dalam surah Al-Quran. Dan yang kedua adalah ayat adalah bacaan yang tersusun dari beberapa kalimat sekalipun secara takdir atau perkiraan yang memiliki permulaan atau bagian yang masuk dalam surat. Yang kedua adalah jumlah ayat dalam Al-Quran. Ada beberapa pendapat tentang jumlah ayat dalam Al-Quran. Yang pertama adalah pendapat menurut Ibnu Abbas. Menurut Ibnu Abbas, ayat Al-Quran itu berjumlah sebanyak 6.616 ayat. Dan menurut keterangan yang mansyur, ayat Al-Quran itu berjumlah 6.666 ayat. 6.666 ayat. Jumlah ini pada umumnya yang paling mudah diingat oleh orang Islam. Para ulama sepakat dari jumlah ayat yaitu 6.000, tetapi angka berikutnya diperselisihkan. Di antara mereka ada yang menghitung 6.213 ayat, yaitu menurut penduduk Mekah. Ada juga yang berpendapat 6.214 ayat menurut penduduk Madinah. Alasan perbedaan jumlah ayat ini diantaranya karena karena Nabi Muhammad SAW pada suatu ketika mewakafkan pada akhir suatu ayat atau fasilah ketika sudah dimaklumi para sahabat banyak di lain waktu, beliau mewasalkannya. Yang kedua adalah para ulama juga berbeda pendapat dalam menghitung fawatih as-sirwal, permulaan surat yang terdiri dari huruf hijaiyah. Yang ketiga adalah urutan ayat dalam Al-Quran. Penempatan urutan Al-Quran adalah bersifat tauqifi berdasarkan ketentuan dari Rasulullah SAW. Yang kedua adalah penjelasan urutan surat dalam Al-Quran. Pengertian surat. Surat dalam bahasa Arab berarti manzilah atau kedudukan, syaraf atau kemuliaan, dan ada yang mengartikan nafas minuman yang tertinggal dalam suatu cawan, seakan-akan hal itu memberikan pengertian bagian dari Al-Quran. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa surah adalah kumpulan dari beberapa ayat, maka tidak ada satu surah yang terdiri hanya satu ayat. Dia harus memiliki sejumlah ayat minimal 3 ayat seperti surah Al-Kautsar. Yang kedua adalah penamaan surat. Tidak ada kesepakatan formal di kalangan sarjana muslim mengenai penamaan ke-114 surat tersebut, sekalipun tata urutannya telah ditetapkan dalam Mushaf Utsmani. Rasulullah bersabda, "Aku diberi oleh Allah 7 surat Tiwal sebagai isi Taurah, surah Miun pada posisi Injil, Masani pada posisi Zabur, dan aku dilebihkan oleh surat Mufassal." Penjelasan Yang ketiga adalah urutan surat dalam Al-Quran. Para ulama berpendapat tentang urutan surat dalam Al-Quran, yaitu yang pertama adalah tauqifi dan ditangani langsung oleh Nabi sebagaimana diberitahukan oleh malaikat Jibril kepadanya atas perintah Allah. Yang kedua adalah ijtihad para sahabat, sebab ternyata ada perbedaan tertib di dalam mushaf mereka. Yang ketiga adalah sebagian surat tertibnya bersifat tauqifi dan sebagaimana lainnya berdasarkan ijtihad para sahabat.
Yang C adalah penjelasan ulama mengenai surat Al-Anfal dan At-Taubah. Ada beberapa alasan tidak dituliskannya basmalah pada surat At-Taubah. Yang pertama adalah kebiasaan orang-orang Arab yang tidak menuliskan basmalah pada surat-surat. Yang kedua adalah perkataan Utsman bahwa surat Al-Anfal turun lebih dulu, kemudian turun surat At-Taubah. Karena isinya hampir sama, maka At-Taubah dianggap bagian surat, tetapi Utsman kemudian memisahkannya. Selanjutnya, yang D adalah pengertian tankis Al-Quran dan hukum melakukannya. Pengertian tankis. Tankis berarti pengurangan. Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling agung yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada makhluk mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah hukum melakukannya. Hukumnya adalah haram, tidak diperbolehkan menurut jumhur ulama. Di antara ulama yang memilih ini adalah Imam Nawawi. Sungguh Allah telah menjalin keasliannya sehingga selamat dari revisi atau perubahan, baik berupa penambahan atau pengurangan. Tapi pembahasan tankis dalam Al-Quran ada juga tankis surat yang diperbolehkan. Contohnya baca surat Al-Fatihah dan Anas. Lalu rakaat kedua baca Al-Fatihah, lalu Al-Baqarah itu diperbolehkan. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.